Oke, baik. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Maximple dalam membantu mempercepat input transaksi di database Accurate Online. Nah, jadi seperti ini ya, faktur penjualan, faktur pembelian, dan lain-lain. Misalnya Anda menggunakan point of sale atau program lainnya dan Anda harus menginput ulang lagi ke dalam Accurate Online. Nah, ini akan terbantu lebih cepat dengan penggunaan Maximple ya. Bagaimana cara menggunakannya? Nah, pertama Anda harus melakukan instalasi di Accurate Store ya. Nah, jadi ini hanya sebagai tutorial saja ya untuk membantu Bapak Ibu yang mengalami kasus yang sama. Nah, jadi saya aktifkan dulu Maximple-nya di Accurate Store. Nah, di sini di Accurate Store ini Anda harus install dulu Maximple. Nah, ini dia ya. Maximple Excel to AOL. Nah, di sini kelihatan uninstall. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah install, ya. Jadi ini biaya integrasi per bulan untuk Accurate Online ini adalah 20.000. Tetapi kalau untuk Maximple-nya Anda tinggal menghubungi nomor yang ada di sini ya atau email. Nah, itu biayanya akan lebih jelas. Nah, biasanya kita langsung input ke dalam Accurate Online. Nah, tetapi di sini ada yang namanya Excel ya. Nah, Excel itu bisa dihasilkan dari point of sale yang lainnya dan kita bisa menggunakan Excel tersebut untuk input lagi ke dalam Accurate Online ya dengan cara upload secara banyak. Nah, jadi integrasi Excel ke Accurate Online ini ya ada beberapa modul ya. Kita lihat ada 17 modul mulai dari jurnal umum, pembayaran, faktur penjualan, faktur pembelian dan sebagainya. Nah, kali ini kasusnya akan saya tunjukkan bagaimana cara penggunaan Maximple untuk faktur penjualan dan faktur pembelian saja. Sedangkan yang lain tidak ya. Nah, jadi yang lain Anda tinggal ikuti saja. Nah, jadi pertama Anda harus install dulu. Setelah install Anda hubungi ke nomor ini ya untuk aktivasinya ya. WhatsApp sudah bisa, WhatsApp juga bisa atau email juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakannya ya. Tadi saya ingin menunjukkan bahwa saya akan menggunakan faktur penjualan dan faktur pembelian ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan data Excel yang saya download dari salah satu point of sale ya. Nah, ini. Jadi untuk penjualan ini saya menggunakan point of sale yang berbeda yang tidak terintegrasi langsung dengan Accurate Online. Oleh karena itu, dari point of sale tersebut saya download file Excel-nya. Sebenarnya ini adalah file CSV ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah file CSV atau comma delimited. Nah, ini dia. Tetapi saya buka dalam bentuk Excel. Nah, setelah saya buka dalam bentuk Excel, maka data-data penjualan ini akan saya pindahkan ke dalam Excel-nya Maximple untuk di-download ke dalam Accurate Online ya. Nah, jadi Anda lihat ini field-field atau kolom-kolom ini adalah bawaan dari point of sale. Nah, anggap saja ini banyak sekali terjadi penjualan ke bawah ya, baris bawahnya. Nah, di sini kalau kita lihat saya hanya buat ada 2 invoice saja ya, yaitu 480 ya dan 481. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, seandainya kalau banyak maka dia akan bersusun ke bawah. Nah, ini cara biasanya program-program point of sale atau program yang lainnya cara bacanya seperti ini ya, cara mengeluarkan ke file CSV. Jadi datanya itu per kolom. Nah, kita tinggal manfaatkan kolom-kolomnya ini saja. Nah, jadi setelah Anda melakukan download, setelah Anda melakukan instalasi Maximple dan aktivasinya, maka selanjutnya Anda harus masuk ke dalam website maximple.co.id. Nah, di sini saya masuk ya ke dalam maximple.co.id dan saya login dengan akun saya. Nah, setelah saya login dengan akun saya klik login. Nah, kemudian klik beri akses. Maka Maximple akan langsung masuk ke database yang sudah kita setting ya, sudah kita aktivasi untuk yang tadi saya install di HPA Maret. Nah ya, ini HPA Maret 2021. Artinya pada saat saya buka Maximple juga akan langsung masuk ke HPA Maret 2021 yang database ini. Nah, di sini Anda bisa lihat, ini
modul yang sudah saya minta ke Maximple-nya. Jadi saya ingin menggunakan 2 modul saja, yaitu penjualan, nah ini dia ya, pesanan, faktur dan lain-lain. Begitu juga pembelian. Nah, tetapi di sini saya akan menggunakan faktur pembelian. Nah, sebelum saya melakukan upload di faktur pembelian ini, ya, nah ini sudah saya upload sebelumnya ini, sudah saya upload sebelumnya. Nah, sebelum saya melakukan upload lagi, maka saya harus mengetahui template-nya dulu. Jadi saya harus download template-nya dulu ya. Nah, ini download template. Maka saya akan mencari di sini namanya faktur penjualan. Nah, seperti itu ya. Nah, faktur penjualan kalau tidak ada bisa ke halaman selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi, saya akan download faktur penjualan. Nah, cara downloadnya klik di sini lalu klik download. Nah, jadi kemudian saya klik open. Nah, jadi penting ini supaya kita bisa mengetahui format template yang dibutuhkan. Nah, di sini sudah jelas ya format template-nya ada kode pelanggan, nama pelanggan, tanggal, kode mata uang, dan lain-lain. Nah, ada tanda bintang ya, tanda bintang ini harus diisi. Kalau tanpa tanda bintang silahkan, tidak mau diisi juga sebenarnya tidak masalah. Nah, jadi tanda bintang harus diisi. Oke, sekarang saatnya saya akan melakukan perpindahan ya, perpindahan antara file yang ada di CSV saya ini yang sudah saya ambil dari point of sale ini ke dalam Excel-nya yang sudah saya download dari Maximple. Nah, apabila sudah diisi ini semua, maka saya akan masuk di sini ya di penjualan dan faktur penjualan. Lalu saya akan upload filenya dan pilih file yang tadi sudah saya isikan. Nanti transaksi itu akan otomatis langsung masuk di faktur penjualannya Accurate di sini ya. Oke, mari kita coba ya. Nah, jadi saya akan pindahkan satu persatu. Nah, dari Excel ini ke dalam template-nya Maximple. Nah, jadi kalau program Anda bisa langsung membaca dengan format Maximple itu lebih bagus ya. Tapi ini perlu IT yang mumpuni untuk membuat atau menghasilkan format seperti ini langsung dari point of sale Anda ya. Nah, oke. Jadi di sini saya langsung besarkan saja. Nah, saya akan copy satu persatu. Jadi invoice number ini saya copy, lalu saya taruh di sini ya. Nah, ini nomor faktur. Nah, saya paste. Nah, seperti itu ya. Kemudian invoice date ini saya copy, Ctrl C saja, lalu saya masukin ke tanggal. Nah, begitu ya. Jadi misalnya Anda memiliki banyak transaksi ke bawah, Anda tinggal copy satu kolom ini saja ya. Nah, due date ini tidak perlu saya masukkan. Nah ya, due date-nya. Nah, coba kita cari apakah ada kolom tanggal jatuh tempo atau tidak ya. Nah, di sini tidak ada, berarti kita tidak butuh ini. Nah, ini vendor number ya, ini tidak perlu. Kenapa? Karena kita butuhnya penjualan, berarti kita ke customer number ya. Nah, ini customer code. Nah, ini saya copy, saya masukkan ke kode pelanggan. Nah, ini dia. Lalu nama pelanggan, nah ini wajib ya. Nah, saya copy lagi, kemudian saya masukkan ke sini ya, ke nama pelanggan. Nah, kode mata uang saya tidak menggunakan. Kenapa? Karena di database Accurate Online ini saya menggunakan mata uang rupiah saja, jadi nanti akan langsung terbaca. Nah, kemudian item code. Item code ini penting ya. Nah, ini kode item. Nah, kode item ini harus sama dengan yang ada di Accurate. Begitu juga customer kode ini harus sama dengan yang ada di dalam Accurate. Kalau tidak sama, maka tidak akan bisa terbaca ya. Nah, contoh, ini Surya Jaya Nirmala Toko. Nah, seandainya saya copy, saya cari ke dalam Accurate ya, di bagian penjualan, di bagian pelanggan. Nah, pada saat saya paste nomornya ini, maka akan menemukan ya, walaupun nama berbeda sebenarnya tidak masalah. Nah, jadi di Accurate hanya tulis Nirmala Toko, tapi kalau di point of sale Surya Jaya Nirmala Toko itu tidak masalah. Nah, yang penting kodenya ini harus sama ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini saya langsung copy saja ini, saya masukkan lagi ke dalam nama pelanggan sudah ya. Oke. Kode mata uang, kurs tidak perlu karena rupiah semua. Nah,
ini diskon faktur ya. Jadi kalau ada diskon faktur, Anda masukkan di sini. Nah, berarti kalau ada diskon faktur misalnya 5% diskon fakturnya, maka Anda harus masukkan di sini 5 semua ya. Nah, supaya dibagi rata karena itu diskon faktur. Nah, kita lihat di sini. Saya coba lihat apakah ada diskon fakturnya. Oke, nama sudah. Nah, sekarang di quantity ya. Saya ambil quantity yang pieces. Nah, saya copy. Kemudian saya masukkan. Oh ya, kode barang belum ya. Nah, berarti kode barang ini harus saya copy dulu. Ya, saya copy. Saya masukkan ke sini. Nah, saya masukkan. Kemudian nama barang, saya copy yang ini lagi. Nah, saya Ctrl C saja, saya masukkan. Nah, ini kuantitas ya. Nah, kuantitas ini saya akan copy dari sini, quantity. Nah, jadi Anda sesuaikan dengan quantity yang ada di point of sale ya. Nah, yang ada di point of sale. Nah, ini saya copy. Nah, setelah itu serial number-nya saya tidak pakai, jadi saya tidak perlu masukin ke sini ya. Nah, ini juga ya. Jadi kalau ada diskon faktur, misalnya diskonnya 10.000, ya diskon faktur ya, atau diskon struk ya, maka Anda harus buat 10.000 di sini semua ya. Nah, karena ini berdampak kepada seluruh barang yang ada di dalam faktur tersebut. Nah, kemudian satuan. Nah, ini satuan penting. Jadi satuan di sini, nah, pieces. Jadi saya buat di sini adalah pieces yang terjual. Nah, jadi Anda harus sesuaikan dengan satuan barang yang terjual. Kalau botol, tulis botol. Kalau misalnya liter, tulis liter. Jangan di point of sale-nya liter, kemudian di accurate-nya pieces, nanti tidak akan terbaca ya, gagal. Nah, jadi sebagai contoh misalnya, misalnya saya mencari kode barang ya, misalnya ini. Kode barang yang 303114. Saya masukkan ke dalam accurate. Ya, nah, saya masukkan ke dalam accurate. Saya ingin mencari unitnya apa. Nah, ternyata unitnya bukan pieces, RTG. Maka di sini ya, di Excel Max Simple ini saya harus tulis RTG. Kalau tidak dia akan gagal. Nah, coba Jasi Semerbak Wangi 303138. Nah, 138 ini kalau di accurate bagaimana? Jadi harus sesuai dengan pieces atau satuan satu di accurate. Oh, RTG bukan pieces. Nah, berarti masih RTG. Saya pindahkan lagi ya. Nah, ini body aktif antibakterial 550 ya, 754693. Nah, ini pieces. Nah, kalau pieces berarti sama ya. Nah, berarti aman dia. Nah, coba yang berikutnya, Jasi ini. Nah, kita lihat. Ini RTG, berarti harus RTG juga. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian 191939. Nah, ini RTG juga. Nah, maka di sini RTG. Nah, untuk itu Anda harus sebaiknya dari awal waktu Anda setting database harus sama ya. Satuan ini antara point of sale dengan accurate supaya tidak terlalu repot untuk mengubah-ubah seperti ini. Nah, ya. Jadi harus sama baik itu kode, nama barang, kode customer, nama customer itu harus sama. Jadi waktu ekspor impor begini juga gampang ya. Nah, oke. Nah, ini harga format. Jadi harganya itu saya ambil dari di sini ya. Nah, saya ambil dari pieces price ini harganya. Jadi saya langsung masukkan ke sini. Nah, ini adalah diskon barang. Jadi kita lihat apakah ini punya diskon atau tidak ya. Nah, ternyata barang-barang ini punya diskon item. Jadi masing-masing barang diskonnya berbeda. Bahkan ada barang yang ini tidak memiliki diskon. Nah, ini diskon saya copy. Jadi ini bukan diskon struk atau diskon faktur, tetapi diskon barang. Dan ini diskonnya diskon persen, bukan diskon nominal. Berarti di sini saya klik dan saya masukkan di diskonnya. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya adalah total harga. Jadi total harga ini saya bisa lihat di sini. Nah, ini dia ya, total harga setelah diskon amount ya. Nah, ini diskon satu amount artinya yang tadi diskon yang dari sini ya. Ini persennya berarti ini jumlahnya. Nah, di sini tidak ada tambahan diskon lagi. Nah, oke. Nah, ini
Jadi net amount saya copy, saya taruh di sini. Nah, saya taruh di total harga ya, seperti ini. Nah, kita lanjut. Untuk departemen projectnya saya tidak isi. Nah, gudang ini penting harus diisi. Saya isi gudang utama. Nah, namanya harus persis sama dengan gudang yang ada di dalam database Accurate Anda. Kalau berbeda, dia tidak akan bisa terbaca. Nah, setelah itu salesman. Jadi ini kan faktur penjualan. Jadi salesnya siapa? Nah, jadi salesnya bisa saya lihat di sini ya. Nah, ini namanya employee name. Nah, employee name ini sebenarnya nama sales. Nah, ya, employee name. Jadi saya langsung paste saja. Jadi sales ini juga Anda harus sudah tambahkan di dalam database Accurate ya, di karyawan. Kalau Anda tidak tambahkan ke sini sales-salesnya, maka Anda tidak akan pernah bisa impor. Itu akan gagal nanti ya kalau misalnya di dalam Accurate ini tidak ada. Nah, tadi di sini Teddy ya. Teddy. Berarti seharusnya di sini ada Teddy juga. Nah, seperti itu. Oke, kemudian nomor penjualan, nomor pesanan. Nah, ini semua saya tidak isi ya. Nah, ini berikutnya penting. Jadi kalau kena pajak, misalnya kita penjualannya kita kena PPN, maka kita harus isi true di sini. Dan kalau ternyata total sudah termasuk PPN, harus true juga. Tapi jika harga itu belum termasuk PPN, maka harus isi false ya di sini. Nah, kita lihat ada berapa baris. Berarti ada sampai baris ke 8. Nah, dan PPN pun Anda harus jelas PPN ini digunggung invoice atau apa. Nah, jadi kalau menggunakan faktur pajak, faktur berarti isi invoice. Tetapi kalau PPN-nya itu hanya digunggung di misalnya di retail, maka isi digunggung. Oke, karena saya pakai faktur pajak, faktur, jadi saya buat namanya invoice. Nah, dan kode transaksinya saya buat bukan pemungut PPN ya, 01 ya kodenya itu. Yang bukan pemungut PPN. Nah, ini dia. Jadi bukan 01-nya yang saya isi, tetapi kode ininya yang harus saya isi ya. Nah, untuk tanggal faktur pajak, nomor faktur pajak ini saya tidak isi. Kenapa? Karena akan menggunakan secara otomatis dari dalam Accurate yang saya sudah daftarkan di penomoran faktur pajak ini. Nah, ini akan digunakan di sini ya. Jadi saya kosongkan saja. Jadi saya tidak perlu isi ini. Nanti akan secara otomatis mendapatkan nomornya dari Accurate. Nah, cabangnya ini perlu kita isi ya. Jadi saya buat di sini cabang Kupang. Nah, jadi cabang sesuai dengan perusahaan dan cabang yang sudah Anda setting ya di dalam Accurate. Nah, kemudian pembayaran silakan. Misalnya Anda membuat net 30 ya, seperti itu bisa. Nah, pembayaran ini memang tidak dituntut ya. Tetapi kalau misalnya Anda buat di sini maka harus sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah Anda input di sini ya. Nah, ini misalnya net 30. Nah, FOB, keterangan dan lain-lain ini saya kosongkan saja. Nah, seperti itu ya. Saya tidak terlalu butuhkan. Nah, ini saya harus copy ke bawah. Nah, sampai ke baris ke-8. Nah, ini harus sesuai ya. Harus sesuai dengan point of sale. Jadi bukan asal copy ini. Nah, oke. Nah, ini saya lihat lagi. Saya lihat lagi apa yang belum lengkap. Nah, ini ya. Format tanggal harus Anda buat seperti ini. Jadi, format tanggalnya itu saya langsung ubah saja pakai control find ya. Jadi 07/05/2021 ya. Nah, ini yang di bagian replace-nya. Sedangkan yang di bagian find-nya itu 20210507. Jadi harus formatnya seperti ini ya. Nah, jadi DD, month, year ya, seperti itu. Oke. Nah, ini saya save saja. Nah, kita periksa lagi apakah masih ada yang tidak lengkap. Nah, oke. Kalau sudah lengkap ya, kalau sudah lengkap seperti ini Anda save. Setelah save, maka Anda masuk ke Max Simple ya. Nah, kita sekarang ingin buktikan. Jadi begini, yang ingin kita buktikan adalah seperti ini ya. Nah, misalnya Anda lihat nomor faktur
yang ini, yang 480, apakah sudah ada di accurate atau belum ya. Nah, saya klik di sini di bagian faktur penjualan ya, saya coba cari. Nah, ternyata belum ada ya. Nah, oke. Sekarang saya masuk ke Maximple dan saya akan klik di sini untuk melakukan upload, klik di penjualan dan klik di faktur penjualan ya, seperti itu ya. Penjualan, faktur penjualan. Karena ini kita akan upload faktur penjualan. Oke. Di sini faktur penjualannya itu saya save dulu. Saya harus save as ya. Nah, save as dan saya browse. Misalnya saya isi di desktop. Saya buat saja tes faktur penjualan ya. Maximple misalnya seperti itu. Lalu saya klik save. Nah, setelah saya klik save, saya klik di upload file yang di Maximple ini. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ada beberapa yang sudah saya upload sebelumnya, ada yang error, ada yang berhasil. Nah, saya klik choose file. Choose file di desktop. Di desktop ini saya akan cari ini ya. Tes faktur penjualan Maximple dan klik open lalu klik upload lagi ya. Nah, ini sudah ada namanya di sini, klik upload. Nah, Anda tinggal tunggu. Nah, Anda harus hafal ini nih. Yang in progress pasti dia sudah ya, in progress ini pasti dia. QK QA ini harus dihafal. Nah, Anda bisa melakukan refresh sewaktu-waktu. Ya, dari in progress kita klik refresh. Nah, ternyata total barisnya 5 dan done. Tapi jangan senang dulu, dan ini belum tentu berhasil semua. Jadi Anda harus klik di bagian sini di ujung, lalu klik report. Nah, lihat apakah, nah kalau sudah sukses semua, berarti dia akan sukses. Nah, informasi ini sesuai dengan data Excel yang sudah kita buat di Maximple ini ya. Nah, ada 2. Nah, Anda bisa lihat yang lain, misalnya yang ini dan ya, dan apakah berhasil semua? Yang kedua. Nah, ini sukses ya. Nah, sukses juga ya. Coba saya lihat yang lain lagi ya. Dan ya, kedua dari bawah ini saya coba lihat. Nah, belum tentu ya, ada yang fail ya, ada yang sukses. Jadi kalau fail, maka Anda bisa temukan di sini penyebabnya apa dan Anda bisa memperbaikinya di Excel dan di-upload kembali. Nah, jadi yang sudah saya lakukan yang tadi ini, kalau saya lihat reportnya, berhasil semua. Nah, sekarang kita akan cek di dalam accurate-nya ya. Nah, kalau ini saya refresh ya, maka sekarang datanya sudah ada. Nah, datanya sudah ada ya. Oke, coba kita cek yang satu lagi ya. Kita coba cek yang satu lagi, misalnya nomornya adalah yang 481, apakah ada atau tidak. Nah, ada juga ya. Nah, jadi kita cek coba yang 481. Nah, 481 apakah persis sesuai dengan Excel tadi? Nah, jadi ada 2 barang ya. Nah, pelanggannya 806000376. Apakah tepat? Di sini ya, tepat ya. Nah, kemudian nomor faktur ya, nomor faktur juga 481 ya, tepat. Nah, ada 2 barang, 1913939. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini 2 barang dengan 303138. Nah, tepat ya. Nah, kuantitasnya juga 36 dengan 144. Nah, ini dia. Tepat ya. Dan RTG. Nah, di sini juga RTG. Harga juga seperti itu ya. Nah, harga juga seperti ini masuk. Ada diskon nominalnya ya. Sorry, diskon persen untuk setiap item. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian salesnya juga ya dengan gudangnya. Coba kita lihat di sini. Nah, sales dengan gudangnya sudah tepat juga. Dan tadi di dalam Excel ini kita tidak memberikan dia nomor faktur pajak ya. Hanya ini saja, true, false. Nah, bukan pemungut dan tanggal dengan nomor faktur pajaknya juga tidak ada ya. Nah, kalau di sini langsung secara otomatis menggunakan nomor faktur pajak yang sudah diberikan di Accurate Online. Nah, seperti itu ya. Dan ini sudah tepat semua ya. Faktur pajak bukan pemungut PPN dan juga
total belum termasuk pajak. Semuanya mengikuti di sini. Nah, cabangnya cabang Kupang ya. Nah, kita bisa lihat seperti itu ya. Nah, cabangnya cabang Kupang dan kemudian net 30. Nah, jadi kalau kita lihat di sini netnya 30 tepat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi inilah fungsi bagaimana Maximple bisa membantu Anda untuk mempercepat proses input ulang transaksi dari program misalnya point of sale ke dalam Accurate Online. Nah, jadi itulah yang harus Anda perhatikan ya. Nah, jadi sangat tergantung kepada CSV atau Excel yang Anda hasilkan dari program atau point of sale yang Anda gunakan, supaya dapat langsung bisa di-copy secara batch atau secara banyak masuk ke dalam Excelnya Maximple untuk di-upload ya. Nah, coba kita lihat bentuk Excel dari bawaan dari Accurate. Nah, jadi kalau kita lihat Accurate juga sebenarnya ada kemampuan, Accurate Online ini ada kemampuan untuk mengimpor transaksi dari Excel ya. Nah, coba kita lihat bentuknya. Impor dari file ya. Impor dari file. Nah, di sini saya bisa lihat contohnya ya. Nah, contohnya ini kalau saya klik open ya, kita lihat. Nah, bentuknya ini tumpang tindih bagian headernya ya. Jadi tidak rapi seperti yang ada di Maximple. Nah, tidak rapi. Jadi akan tumpang tindih. Lihat saja cara menyusunnya ini. Ini akan sangat merepotkan dan membingungkan kita untuk langsung copy secara banyak dari program yang lain. Ini tidak akan dimungkinkan. Ya, bisa juga sih, tetapi akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, kenapa harus seperti ini? Karena memang ini lebih komplit ya, maksudnya lebih lengkap. Jadi semua variabel-variabel yang ada di dalam faktur penjualan itu ada di Excel ini ya. Tetapi kalau seperti ini kita akan sangat kerepotan untuk melakukan atau menyusun data-data ya, kecuali memang point of sale Anda sudah membuat sedemikian rupa sehingga bisa langsung membaca data dengan format seperti ini yang dibutuhkan oleh Accurate Online. Nah, ini dia ya data-datanya ya, tumpang tindih. Nah, jadi sangat merepotkan. Kita tidak bisa langsung copy per kolom seperti yang saya contohkan ke Maximple itu. Tidak akan pernah bisa ya. Nah, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada alasan tertentu dari pihak Accurate-nya ya. Saya lihat memang sudah cukup lengkap. Tetapi minusnya atau kekurangannya adalah bagian penyusunan formatnya yang merepotkan ya. Nah, seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya ya, untuk Maximple bagian pembelian, pesanan itu sebenarnya sama saja ya. Teknisnya sama seperti yang sudah saya contohkan di bagian penjualan ini. Jadi Anda tinggal download template-nya dulu. Nah, Anda rapikan ya, template misalnya Anda ingin di faktur pembelian, silakan. Setelah Anda lengkapi seperti tadi, baru Anda masuk di pembelian, faktur pembelian dan di upload lagi ya, seperti itu kira-kira teknisnya. Nah, semoga contoh kasus dari Maximple ini bisa membantu Anda ya. Terima kasih.